Bab 2599. Tidak ada seorang pun yang ingin mati, tetapi pakaian mereka terbatas. Artinya jika ingin tetap hidup harus mengambil pakaian orang lain, jika tidak maka harus mati di sini. Salju yang tebal turun tanpa henti, semua orang terdiam kurang dari setengah menit sebelum pertarungan kembali dimulai. Diiringi dengan teriakan dan serangan dan dalam waktu kurang dari 1 menit, ribuan orang terlibat dalam pertarungan. Kerumunan mulai berjatuhan satu per satu. Ada banyak orang yang dibunuh oleh kultivator di belakang mereka ketika mereka sedang membungkuk untuk melepas pakaian orang yang sudah mati. Surya tertegun. Tiba-tiba, seseorang melancarkan serangan kepadanya. Surya langsung mengelak, kemudian mengambil napas selama 1 menit, menyerap aura energi ruang tengah ke dalam tubuhnya. Detik berikutnya, pedang naga iblis muncul di tangannya dan Surya menebas dengan pedang tersebut, langsung membelah lawannya menjadi 2. Apa, orang ini bisa menyerap aura energi ruang tengah dan bisa beradaptasi dalam 1 hari? Sepertinya dia memang kultivator kuat. Pada saat ini, penjaga lain menyahut, memangnya kenapa kalau kultivator kuat? Sejak dulu kota utama Barker nggak pernah kekurangan kultivator kuat, tapi selama puluhan ribu tahun terakhir, ada banyak kultivator kuat yang terbunuh. Bisa dilihat kalau kekuatan bukanlah dasar dari kemenangan. Kalau kamu nggak mengikuti aturan, sekuat apapun, juga akan mati. Surya mendengar apa yang dikatakan kedua penjaga itu, tiba-tiba merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia setuju pada Daren saat di penjara dan bersujud di hadapannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Akan tetapi, jika itu terjadi, Surya akan menjadi orang seperti apa? Pada saat ini, seorang kultivator tiba-tiba tersentak dan berteriak, "Tunggu sebentar. Kalian lihat, barusan puluhan ribu orang telah tewas dalam pertarungan dan sekarang cuma ada kurang dari 1.000 orang yang hidup. Kita nggak perlu terus bertarung lagi. Kita semua bisa mendapatkan pakaian yang kita inginkan. Kita semua akan tetap hidup." Semua orang saling menatap dan membuang aura energinya. Kemudian, mereka membungkuk dan mulai melepas pakaian dari tubuh mayat tersebut. Faktanya, jika ada 19.000 orang dan jika setiap orang membutuhkan 2 set pakaian, maka pada akhirnya 9.500 orang akan bertahan hidup. Namun, nyatanya banyak hal yang tidak berjalan sesuai perhitungan awal, karena tidak ada yang rela untuk mati. Oleh karena itu, ini adalah pertarungan yang tak terhitung banyaknya. Pada akhirnya, 18.000 orang tewas dalam waktu 5 menit. Surya kembali menatap kedua penjaga itu. Saat ini, kedua penjaga itu melihat Surya yang sedang menatap mereka dan mencibir pada saat yang sama. Seolah-olah di mata mereka, Surya ditakdirkan untuk disingkirkan. Meskipun Surya diam-diam membencinya, dia tahu bahwa ini adalah aturan kota utama Barker. Walaupun dia cukup beruntung bisa memasuki kota utama hari ini tanpa lencana kota utama, selama dia meninggalkan kota, akan sulit untuk memasuki kota utama lagi. Oleh karena itu, para kultivator yang memasuki kota utama merasa khawatir setelah memikirkan hal ini. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa kultivator dan mencuri lencana kota utama dari tangan mereka. Penjaga itu tiba-tiba berteriak pada Surya, "Apa yang kamu lihat? Pergi dari sini." Surya menghela napas tak berdaya, lalu membungkuk untuk melepas pakaian dari mayat itu. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, Surya tertegun dan bergumam dalam hati, "Kalau aku benar-benar melepas pakaian dari mayat dan memakainya, lalu apa bedanya aku dan mereka yang tinggal di kota utama Barker?" Gelombang angin dingin menerpa. Di tengah angin dingin yang menusuk, Surya akhirnya membatalkan rencana untuk menanggalkan pakaian dari mayat tersebut. Sebaliknya, dia berjalan di bawah tembok kota utama, memeriksa peta kota utama Barker, lalu berbalik pergi. Sosoknya menghilang di tiup angin dingin. Surya berjalan di atas hamparan es dan salju, terus mengingat area di mana serigala salju tersebar di peta yang baru saja dia lihat. Serigala salju seharusnya ada di dekatnya. Selama dia membunuh serigala salju dan memasak daging panggang, dia bisa mengisi energinya kembali. Bab 2600. Sudah lebih dari 1 jam sejak mereka meninggalkan gerbang timur kota utama. Saat berjalan di tengah angin dan salju, tubuh Surya mulai sedikit gemetar. Jika dia tidak dapat menemukan serigala salju dan membunuhnya untuk memuaskan rasa laparnya, Surya pasti akan mati kedinginan di sini.
Meskipun Surya sangat kuat dalam ruang bumi, ini adalah ruang tengah dan aura energi di sini sangat berbeda dengan yang ada di bumi. Surya perlu beradaptasi dengan gravitasi 100 kali lipat dan aura energi khusus kota utama Barker. Dengan cara ini, baru dia bisa mulai berkultivasi. Faktanya, bisa dibilang Surya belum mulai berkultivasi. Dia baru saja beradaptasi dengan gravitasi 100 kali lipat dan aura energi khusus di kota utama Barker. Dalam pertarungan di depan gerbang kota utama Barker, Surya mengisap aura energi di ruang tengah. Sekarang, konsekuensi dari ketidaknyamanan ini perlahan-lahan mulai muncul. Surya merasakan sakit luka sobekan yang menggores otot dada kirinya. Karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakan aura energi ruang tengah. Hal ini sama seperti orang-orang di bumi yang suka mencoba mengangkat alat berat. Mereka yang baru mulai mengangkat alat berat dan belum menguasai keterampilannya, akan mengangkatnya beberapa kali dan merasakan sakit di dada setelah meletakkannya. Namun, dampak aura energi dan mengangkat alat berat tidak sama. Alat berat adalah benda yang mempunyai berat tetap. Dampak yang ditimbulkan berada dalam jangkauan kekuatan manusia dan masih dapat menanggung rasa sakitnya. Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh aura energi yang mendominasi di ruang tengah berada di luar kendali Surya. Dada kirinya mulai memanas setelah rasa sakit yang tumpul dada kirinya. Saat Surya menunduk, dada kirinya sudah memerah. Namun, tepat ketika Surya berhenti untuk beristirahat, rasa dingin tiba-tiba datang dari dada kirinya. Surya melihat ke dada kirinya dan melihat segel yang ditinggalkan oleh Govi di tubuhnya secara otomatis menyebar dan membantu Surya menghilangkan rasa sakitnya. Setelah melihat ini, Surya tertegun selama 2 detik. Kemudian dia sadar dan bergumam dengan lembut, sepertinya aku sudah salah mencurigai senior Govi. Tanpa segelnya, hari ini aku pasti akan mati di sini. Beberapa detik yang lalu, karena rasa sakit di dadanya, Surya sudah mempertimbangkan untuk menggunakan tangan kirinya untuk memegang pedang. Hal ini, jika beruntung membuat Surya lebih nyaman. Namun, kini nampaknya dengan berkah segel, Surya masih bisa menggunakan tangan kanannya untuk memegang pedang sementara waktu. Tiba-tiba, embusan angin bertiup melewati telinganya. Intuisi Surya memberitahunya bahwa ada musuh yang muncul di belakangnya. Dia tiba-tiba menengok ke belakang dan melihat serigala salju sebesar babi hutan muncul di depannya. Roar, serigala salju meraung. Saat ini, tanah berguncang dan 2 serigala salju bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan. Seperti angin kencang yang menerpa, hanya ada bayangan putih yang berkelebat. Kemudian, 2 ekor serigala salju lewat dari kiri belakang dan kanan belakang Surya. Ketiga serigala salju mengepung Surya dari 3 arah, kemudian mulai berputar searah jarum jam mengelilingi Surya. Pada saat ini, bayangan hitam jatuh dari langit dan mendarat puluhan meter di luar lingkaran serigala salju. Dengan ekspresi tenang, dia melihat. Situasi di sini seraya berbisik, kalau kamu ingin hidup, aku bisa menyelamatkanmu, selama kamu mau memberiku koin emas. Surya menatap ketiga serigala salju dan menjawab dengan dingin, aku nggak punya koin emas, jadi pergi dari sini. Pria berambut hitam itu memegang pedang di pelukannya, lalu menyahut sambil mencibir, kamu berada di ambang kematian, tapi masih saja punya temperamen yang buruk. Karena ini adalah bisnis, tentu saja kamu bisa menawar. Kalau kamu nggak punya koin emas, koin perak juga boleh. 50 koin perak, aku akan menyelamatkanmu. Pergi. Bab 2601. Setelah Surya menilai situasinya, dia berteriak dengan nada dingin. Mendengar ini, pria berambut hitam itu menatap Surya dengan heran, lalu mendengus dingin dan berkata sambil tersenyum jahat, baiklah, karena kamu bertekad untuk cari mati, aku nggak akan mengganggumu. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, pria berambut hitam itu berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang tanpa jejak. Faktanya, Surya mengetahui bahwa pria berambut hitam itu memiliki kekuatan untuk mengalahkan ketiga serigala salju tersebut. Namun, Surya tidak memiliki koin emas atau koin tembaga. Terlebih lagi, Surya merasa lapar selama seharian. Sekarang, Surya menganggap ketiga serigala salju ini sebagai mangsanya. Kali ini, Surya tidak akan membiarkan siapapun mencuri mangsanya. Surya mengeluarkan pedang naga iblis, menarik napas dalam-dalam dan menyerap aura energi di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap,
Tiga serigala salju bergegas menuju Surya pada saat yang bersamaan. Hampir pada saat yang bersamaan, Surya bergegas menuju serigala salju yang berada tepat di hadapannya tanpa ragu-ragu. Surya tidak sempat ragu-ragu dan hanya bisa membunuh target secepat mungkin, lalu menyerang target berikutnya. Roar! Serigala salju bergegas mendekat, membuka mulut besarnya dan hendak menggigit. Pada saat itu, Surya berbalik ke samping dan menyerang dengan pedangnya. Aura gelap yang kuat mengembun menjadi energi pedang dan langsung memenggal kepala serigala salju dan memercikkan darah ke seluruh tanah. Pada saat ini, dua serigala salju lainnya bergegas. Saat melihat rekan mereka terbunuh, ekspresi terkejut muncul di mata kedua serigala salju. Namun, kali ini Surya tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengangkat tangannya dan menebaskan dua pedang secara berurutan, kedua energi pedang itu menyapu dan langsung membunuh dua serigala salju lainnya. Saat melihat sekeliling, Surya melihat pada gua di depannya dan menahan rasa sakit. Surya memegang pedang naga iblis di satu tangan sambil menyeret serigala salju dengan tangan lainnya dan menyeret ketiga serigala salju ke dalam gua. Setelah itu, Surya keluar dari gua, mencari beberapa kayu bakar kering di dekatnya. Kemudian, Surya kembali ke gua, menggores batu dengan pedang naga iblis, menciptakan percikan api dan menyalakan kayu bakar kering tersebut. Surya memotong sepotong daging dari paha serigala salju dan segera memanggangnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, daging serigala sudah siap. Surya mengeluarkan bumbu dari ruang penyimpanan, menaburkannya dan memakannya dengan suapan besar. Daging serigala itu terasa sangat enak, tetapi setelah makan sepotong daging serigala, Surya masih merasa sangat lapar. Jadi, dia memotong kaki serigala dan memanggangnya. Setelah makan 4 kaki serigala, rasa lapar Surya menghilang sepenuhnya. Surya menyentuh perutnya, bertanya-tanya dalam hatinya dan bergumam dalam hati, mungkin karena gravitasi di sini 100 kali lipat dari bumi, jadi energi yang dikonsumsi di sini juga sangat besar. Mengisi energi kembali sangat penting. Kelihatannya ketiga serigala salju itu harus dibuat menjadi daging panggang. Karena Surya tidak memiliki lencana kota utama, untuk saat ini dia tidak dapat memasuki kota utama Barker dan hanya dapat berkeliaran di luar kota. Demi menghemat energi, Surya hanya bisa memilih untuk menyiapkan makanan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Surya keluar gua beberapa kali untuk mencari kayu bakar kering. Ketika dia kembali, dia memanggang daging serigala, mencabut bulu serigala dan memasukkannya ke dalam lapisan pakaiannya. Sekarang, Surya tidak bisa memasuki kota utama Barker untuk membeli pakaian, sementara cuaca di luar terlalu dingin karena es dan salju. Oleh karena itu, Surya hanya bisa memilih untuk makan daging serigala, lalu mencabut bulu serigala dan memasukkannya ke dalam lapisan pakaian agar tetap hangat. Untungnya, serigala salju itu sangat besar, hampir seukuran babi hutan dan memiliki bulu serigala yang cukup. Oleh karena itu, ketika Surya mencabut bulu serigala dari serigala liar pertama, pakaiannya sudah dipenuhi bulu serigala. Bulu serigala yang halus dimasukkan ke dalam pakaian, angin dingin tidak bisa menembusnya. Karena Surya dekat dengan api, tubuhnya menjadi panas dan ada sedikit keringat di dahi Surya. Setelah memanggang daging serigala, Surya juga mengumpulkan ketiga kulit serigala tersebut. Meskipun kulit serigala tersebut mungkin tidak berharga, kulitnya masih bisa dijual setelah memasuki kota utama, kemudian dapat ditukar dengan beberapa perbekalan. Saat dia memikirkannya, Surya merasakan sakit yang menusuk di dada kirinya. Surya berteriak kesakitan, mengulurkan tangannya sambil menekan dada kirinya dan mengangkat kepalanya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Surya merasa pusing. Bab 2602. Ketika tersadar kembali, di luar sudah gelap dan sisi kiri dada Surya juga menjadi hitam. Segelnya menyebar, membawa sedikit rasa dingin dan terus menghilangkan rasa sakit di dada Surya. Mengingat pertarungan dengan serigala salju saat siang hari, Surya hanya menebaskan pedang, tetapi menimbulkan serangan balik yang begitu kuat. Hal ini membuat Surya tiba-tiba memahami satu hal, yaitu tubuhnya tidak dapat beradaptasi dengan aura energi ruang tengah. Sekarang, hanya dengan membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan aura energi ruang tengah secara bertahap, Surya baru bisa memulai kultivasi yang sebenarnya. Saat Surya sedang menyilangkan kaki dan bersiap mengatur napasnya,
sesosok bayangan hitam muncul di pintu masuk gua. Pria itu berjalan ke dalam gua. Surya mendongak dan melihat bahwa pria itu adalah orang yang memintanya untuk memberikan koin emas untuk menyelamatkan Surya siang hari sebelumnya. Ternyata kamu sembunyi di sini. Kamu bersembunyi, tapi aku tetap bisa menemukanmu. Kalau tebakanku benar, kamu pasti baru datang di sini, kan? Kamu nggak membawa lencana kota utama, jadi kamu nggak bisa memasuki kota utama Barker. Surya menatap pria itu dengan waspada dan bertanya, apa hubungannya ini denganmu? Kamu dan aku sepertinya bukan teman, kan? Pria itu menatap Surya, lalu menjawab setelah beberapa saat, ya, kita memang bukan teman, tapi kami juga bukan musuh. Sekarang, kamu dan aku adalah musuh sekaligus teman. Aku pikir kita bisa menjadi musuh kapan saja dan kita juga bisa menjadi teman. Sepertinya kamu terluka parah. Kalau saat ini aku melawanmu, aku khawatir kamu nggak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Surya memelototi pria berambut hitam itu dan menyahut, sungguh. Apa kamu sedang mengancamku? Pria berambut hitam itu tiba-tiba tersenyum, kemudian berkata, enggak, aku nggak mengancammu. Aku cuma berharap bisa bekerja sama denganmu. Hari ini, aku melihat kamu membunuh 3 serigala salju. Jadi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan untuk bisa bekerja sama. Kamu nggak punya lencana kota utama, tapi aku punya. Kalau kamu setuju, kamu akan bertanggung jawab untuk membunuh serigala salju, sementara aku akan bertanggung jawab untuk membawa kulit serigala salju ke kota utama. Setelah menjual kulit serigala, skor antara kita akan menjadi 50-50. Kulit serigala salju bernilai 1 koin tembaga. Kalau kamu bisa membunuh 10 serigala salju dalam 1 hari, kita bisa mendapatkan 10 koin tembaga setiap hari. Surya menyahut dengan ekspresi dingin, rencanamu kedengarannya bagus, tapi sayangnya, aku nggak bisa memasuki kota. Jadi, koin tembaga nggak ada artinya bagiku. Nggak, kamu salah. Koin tembaga sangat penting bagimu. Aku dulu nggak punya lencana kota utama. Kemudian, aku menghabiskan 100 koin perak dan akhirnya membeli lencana kota utama. Surya bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, memangnya bisa membeli lencana kota utama dengan harga 100 koin perak? Ya, benar. Karena itu, selama kita masih hidup, kita akan punya kesempatan untuk memasuki kota utama Barker. Saat mendengar ini, Surya sedikit tersentuh, kemudian berkata, kalau begitu, berapa banyak koin tembaga yang bisa ditukar dengan 100 koin perak? Pria berambut hitam itu mengulurkan jarinya dan menjawab, 1000 koin tembaga untuk 1 koin perak. Mendengar ini, Surya terdiam. 1000 koin tembaga hanya dapat ditukar dengan 1 koin perak. Untuk membeli lencana kota utama, membutuhkan 100 koin perak, yaitu 100.000 koin tembaga. Kulit serigala salju dapat ditukar dengan 1 koin tembaga. Dengan demikian, jika ingin membeli lencana kota utama, harus membunuh setidaknya 100.000 ekor serigala salju. Bagi Surya, ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Kota utama Barker adalah kota pembunuh dan dikelilingi oleh bahaya. Dalam proses membunuh serigala salju, mungkin harus menghadapi banyak bahaya. Jika demikian, jelas tidak realistis jika ingin membunuh 100.000 ekor serigala salju. Sementara itu, pria berambut hitam di depannya berkata bahwa dia ingin berteman dengan Surya. Akan tetapi, tidak tahu sebenarnya apa rencana yang ada dalam hatinya. Bab 2603. Pria berambut hitam itu bertanya kembali, kawan, bagaimana menurutmu? Baiklah, Surya berpikir sejenak, mengangguk dan menjawab, aku setuju, aku akan bertanggung jawab untuk membunuh serigala salju, sedangkan kamu akan bertanggung jawab untuk menjual kulitnya. Tapi, setidaknya aku harus tahu siapa namamu. Oh, maafkan aku hampir lupa memperkenalkan diri. Namaku, Colin Farsa. Omong-omong, aku belum bertanya siapa namamu. Namaku Harva Ludwig. Baiklah, Harva, kerja sama kita akan bergantung padamu mulai sekarang. Nggak masalah, selama kamu menangani semuanya dengan benar, secara langsung aku akan terus bekerja sama denganmu. Surya melihat langit di luar semakin cerah. Colin berulang kali mengingatkan Surya, dia mengeluarkan 3 kulit serigala, menyerahkannya kepada Colin seraya berkata, kalau begitu, kamu bisa mengambil dan menjual 3 kulit serigala ini. Barusan,
Kamu bilang kalau 1 koin tembaga bisa membeli sebotol anggur, jadi bawakan aku sebotol anggur. Aku akan menunggumu di sini. Pergilah dan cepat kembali. Baiklah, saudaraku, aku akan menjual kulit serigalanya untukmu. Colin mengambil kulit serigala itu dan pergi dengan gembira. Surya memejamkan mata dan berpura-pura mengatur napasnya. Setelah memastikan bahwa Colin sudah pergi, dia berjalan keluar gua dan berjalan menuju kejauhan. Surya tahu betul bahwa alis dan mata pencuri Colin sama sekali tidak dapat dipercaya. Pria itu seperti ingin bekerja sama dengannya, tetapi dia terus melihat Surya ketika dia berbicara. Seolah-olah dia ingin melihat apakah Surya memiliki harta yang dia inginkan. Oleh karena itu, Surya memperkirakan bahwa perjalanan Colin tidak hanya tidak akan membawakannya sebotol anggur, tetapi mungkin juga akan menarik beberapa pembunuh yang ingin bergabung untuk memaksanya ke dalam situasi putus asa, kemudian menyerahkan harta Surya kepada mereka. Saat ini, kondisi fisik Surya tidak terlalu baik, jadi dia tidak bisa menghadapi Colin secara langsung. Surya hanya bisa memanfaatkan kepergiannya dan melarikan diri. Daerah yang tertutup es dan salju ini membentang ribuan mil, dengan banyak puncak gunung yang memutih di tengah salju lebat. Di antara ribuan puncak gunung ini, pasti ada banyak gua untuk bersembunyi. Setelah berbicara dengan Colin semalam, Surya memposisikan dirinya sendiri menjadi jelas. Kota utama Barker adalah kota pembunuh, sekarang Surya terlalu lemah dan tidak memiliki status dari 8 keluarga besar. Oleh karena itu, meskipun memasuki kota utama, kemungkinan besar dia akan dibunuh. Oleh karena itu, Surya mengetahui bahwa yang terpenting saat ini adalah menyesuaikan tubuhnya agar dapat beradaptasi dengan aura energi kota utama Barker. Setelah berkultivasi, Surya harus membuat rencana lain mengenai jadi atau tidaknya dan kapan dirinya ingin memasuki kota utama. Salju tebal mengubur jejak kaki Surya. Sebelum Colin kembali, Surya menemukan gua lain yang tersembunyi di pegunungan puluhan mil jauhnya. Surya memblokir pintu masuk gua dengan salju, kemudian menyilangkan kakinya di dalam gua untuk mengatur pernapasannya. Dia secara bertahap mulai mencoba menyerap aura energi dan kemudian melepaskannya. Kali ini, Surya membutuhkan waktu 1 bulan penuh agar tubuhnya secara bertahap beradaptasi dengan aura energi ruang tengah. 1 bulan kemudian, Surya dapat menyerap aura energi di sekitarnya dengan leluasa. Namun, masih ada batasan saat melakukan jurus. Dia tidak boleh menggunakan jurus yang menghabiskan terlalu banyak aura energi, jika tidak maka akan menimbulkan serangan balik. Meskipun Surya hanya makan besar setiap beberapa hari selama 1 bulan ini, semua daging serigala panggang dari ketiga serigala salju sudah dimakani dalam waktu 1 bulan. Tidak ada cara lain, karena tidak ada makanan, Surya tidak bisa berkonsentrasi berkultivasi, jadi dia harus keluar gua dan mencari mangsa. Di luar, salju tebal turun dan seluruh langit dan dataran tertutup salju. Surya berdiri di pintu masuk gua, melihat sekeliling dan menyadari bahwa segala sesuatu di sini tidak berbeda dari 1 bulan yang lalu. Surya meregangkan tubuh dengan malas, lalu setelah menyembunyikan pintu masuk dengan salju, Surya berangkat mencari mangsa. Bab 2604. Terdengar suara gemerisik saat kaki Surya menginjak salju. Agar tidak ketahuan oleh kultivator, Surya sengaja menyembunyikan auranya saat sedang mencari mangsa di pegunungan dan hutan. Tiba-tiba, seekor rusa salju dewasa berlari ke arahnya. Surya menghindar dan mendengar suara tapak kuda di kejauhan. Dia segera bersembunyi di balik pohon besar. Setelah setengah menit, dia melihat beberapa orang yang mengejar rusa salju dan bergegas keluar. Pemimpinnya terlihat sangat familiar, namun, sayangnya, dia terbang begitu saja. Oleh karena itu, Surya tidak mengenali siapa dia. Terlihat ada seorang yang duduk di atas kuda perang putih, menarik busur dan anak panahnya. Dia melepaskan anak panah dan langsung menjatuhkan rusa salju itu ke tanah. Bagus, Tuan Muda Colin sangat pandai memanah. Saat melihat ini, 2 orang di sekitarnya bersorak. Surya yang sedang bersembunyi di balik pohon besar, mengerutkan kening seraya bergumam, "Apa? Tuan Muda Colin, haha, cepat pergi dan lihat apakah rusa salju itu sudah mati atau belum." "Baik, Tuan Muda Colin." 1 orang segera turun dan bergegas menuju rusa salju. Sementara itu Surya segera menyadari saat dia mendengar Tuan Muda Colin berbicara.
Tuan muda Colin ini adalah Colin Farza yang berpura-pura bekerja sama dengannya di dalam gua sebelumnya. Tuan muda Colin, kamu memanah rusa saljunya dan menembus tenggorokannya. Bagus, bawa kembali rusa salju itu. Akhirnya kita bisa memberikan penjelasan kepada keluarga Belden. Tuan muda Colin, ini pasti mangsa terbesar yang kamu tangkap tahun ini, kan? Tuan muda Colin adalah pemanah yang handal. Colin menatap pria itu, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Weston, kalau kamu nggak memberitahuku, aku hampir lupa. Faktanya, tahun ini, aku melepaskan salah satu mangsa terbesarku. Baru sebulan yang lalu, dia lolos dari tanganku. Apa, lolos? Tuan muda punya kemampuan memanah yang sangat handal. Sepertinya tuan muda bertemu dengan mangsa macan tutul salju, benar? Bukan, bibir Colin melengkung dan dia menjawab, dia adalah seorang kultivator. Seorang kultivator ruang bawah yang baru saja datang ke kota utama Barker. Aku melihatnya membunuh 3 serigala salju dengan kekuatan 1 orang saja. Apa, seorang kultivator ruang bawah bisa membunuh 3 serigala salju dengan kekuatan 1 orang? Benar, awalnya aku nggak mempercayainya, sahut Colin. Pria itu menarik kendali dan kembali berkata, tapi dia melakukannya. Jadi aku curiga dia punya semacam harta karun khusus. Aku berpura-pura bekerja sama dengannya dan mencoba mendapatkan kepercayaannya, kemudian menunggu kesempatan untuk menyuruh seseorang membunuhnya. Kalau begitu, apakah Tuan Muda Colin akhirnya membiarkan dia pergi dengan sengaja? Enggak, jangan lupa, aku cuma punya sedikit niat baik terhadap anggota 8 keluarga besar. Pria itu adalah seorang kultivator tanpa identitas. Tentu saja, aku ingin merebut hartanya. Sayangnya, nggak tahu apa alasannya, dia bisa melihat rencanaku. Pria ini memanfaatkanku dan menyuruhku untuk pergi, kemudian dia melarikan diri secara diam-diam. Hai, sayang sekali. Benar-benar sayang sekali. Faktanya, Colin Farza merupakan anggota keluarga Belden, salah satu dari 8 keluarga besar. Saat ini, dia menjadi budak keluarga Belden. Dia biasanya bekerja untuk keluarga Belden. Setelah meninggalkan kota, dia selalu mencari beberapa kultivator dengan kemampuan aneh di luar kota, kemudian mencari kesempatan untuk mendekati mereka. Bab 2605. Karena Colin tahu betul bahwa mereka yang dapat bertahan hidup di lingkungan es dan salju pastilah kultivator yang memiliki kemampuan mutlak atau memiliki harta khusus. Colin percaya jika mendekati kultivator seperti itu dapat memperoleh manfaat dari mereka. Suatu hari, ketika Colin mendapat manik es dari seorang kultivator, manik es ini dapat menghasilkan energi pembekuan selama dipakai di tubuh dan dapat membekukan semua benda dalam jarak 3 meter di sekitarnya. Ketika Colin menyerahkan manik es itu kepada keluarga Belden, dia dihadiahi 10 koin emas. Setelah merasakan manfaat dari waktu itu, Colin menemukan bahwa mendapatkan koin emas dengan cara ini lebih cepat. Selain itu, barang bagus seperti manik es bernilai jauh lebih dari 10 koin emas. Oleh karena itu, Colin ingin mencari lebih banyak harta karun. Kali ini, harta karun tersebut tidak akan dia serahkan lagi. Ketika dia memiliki kekuatan tertentu, dia mungkin bisa bergabung dengan keluarga Rowan. Colin pernah mengunjungi keluarga Rowan secara pribadi. Colin dan Darren pernah bertemu sekali. Colin berharap Darren dapat menerimanya dan menjadikannya anggota keluarga Rowan. Darren sudah memikirkan tentang Colin. Sekarang, Darren meminta Colin melakukan 10 hal untuknya. Setelah 10 hal ini selesai, Darren akan merekrut Colin ke dalam keluarga Rowan. Colin mengira hal itu akan menjadi 10 hal sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa hal pertama akan membuat Colin bingung. Saat ini, Weston berkata, Kak Colin, Pak Darren sudah berbicara tentang masalah Pak Hamdan. Kali ini, nggak boleh membuat kesalahan lagi. Kalau nggak, masa depan Kak Colin akan hancur. Aku mengerti, aku pasti akan menangani masalah Pak Hamdan dengan baik. Kali ini, aku pasti akan memuaskan Pak Darren. Ayo kembali. Colin mengencangkan kendali dan membawa mereka berdua pergi. Surya bersembunyi di balik pohon besar, mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Pak Hamdan, apa dia pria tua yang aku temui di penjara terakhir kali? Colin bukanlah orang yang baik, jadi Surya percaya bahwa Darren meminta Colin untuk mengincar Hamdan kali ini, karena dia pasti berusaha menyakiti Hamdan. Pak Hamdan,
Aku dengar darinya kalau ini bukan pertama kalinya dia datang ke kota utama Barker. Kalau dia bisa mencapai status sebagai kepala pelayan di tempat seperti itu, mungkin nggak mudah bagi Colin dan Darren untuk menyakitinya. Surya memikirkannya sejenak. Meskipun ingin membantu Hamdan, Surya tahu bahwa akan sulit baginya untuk memasuki kota utama Barker sekarang. Selain itu, Hamdan pernah berkata dia tidak akan berteman dengan kultivator lemah. Jadi, meskipun Surya ingin membantunya, dia tidak akan punya kesempatan. Mengingat pembunuhan berdarah yang terjadi di gerbang kota utama Barker, Surya menggelengkan kepalanya dan terus bergerak maju melewati pegunungan dan hutan untuk mencari mangsa. Kemudian, Surya menghabiskan waktu 3 hari untuk berburu lebih dari puluhan rusa salju. Setelah memanggang rusa salju, dia menyimpannya di ruang penyimpanan. Kemudian dia memasuki gua, menutup pintu masuk dengan salju dan mulai mengatur pernapasannya lagi. Kali ini, butuh waktu 3 bulan penuh bagi tubuh Surya untuk beradaptasi sepenuhnya dengan aura energi ruang tengah. Saat melihat bola cahaya putih yang segera mengembun dan terbentuk di telapak tangannya, arus hangat terus mengalir dalam tubuhnya. Kekuatan yang sempat hilang akhirnya kembali lagi. Surya menarik napas dalam-dalam dan merasa lega. Sekarang, Surya dapat sepenuhnya menyerap aura energi kota utama Barker dan melakukan berbagai jurus. Oleh karena itu, Surya tidak lagi takut pada kultivator lain. Apalagi, aura energi kota utama Barker terlalu lemah, hanya 1% dari aura energi kota utama Victor. Jika berkultivasi di sini, kecepatan peningkatan kekuatannya terlalu lambat, jadi setelah berpikir setengah hari, Surya memutuskan untuk tidak terus berkultivasi. Akan tetapi, dia ingin mendapatkan 100 koin emas sesegera mungkin dan pergi ke kota utama Victor. Setelah sampai di kota utama Victor, Surya bisa berkultivasi di kota utama Victor. Di sana, kekuatan Surya akan meningkat lebih cepat. Setelah keluar dari gua, Surya segera berjalan menuju ke arah kota utama Barker. Sekarang yang harus dilakukan Surya adalah menjual puluhan kulit rusa salju yang disimpannya, mendapatkan beberapa koin tembaga, kemudian menukarnya dengan beberapa perbekalan. Bersambung ke bab 2606. Terima kasih.